Saudara, fondasi budaya kerja yang harus dimiliki oleh setiap ASN yang profesional adalah core values, berakhlak, dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa. Kementerian Pan-RB sebagai kementerian yang menangani reformasi birokrasi turut menegaskan bahwa berakhlak dan bangga melayani bangsa harus sudah tertanam dimanapun dan kapanpun bagi seorang ASN. Bagaimanapun, penyesuaian sistem kerja ASN terkait pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau WFO dan di rumah atau WFH, para ASN tetap memiliki orientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan untuk membahas terkait dengan aturan baru WFO dan WFH bagi ASN ini, sudah hadir di Studio 4 TVRI pada pagi hari ini Bapak Teguh Wijinarko sebagai staf ahli bidang budaya kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, baik. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat selalu. Pak Teguh, ini peraturan terbaru terkait dengan sistem kerja ASN sudah diterbitkan. Kemudian bagaimana sistemnya Pak ini, bekerja dari rumah dan juga bekerja dari office saat ini? Ya, sebenarnya sistem ini mengatur ya pegawai itu untuk bekerja dari rumah maupun dari kantor gitu. Nah, siapa yang mengatur? Sebenarnya yang mengatur adalah pejabat pembina kepegawaian di setiap instansi pemerintah. Dan kemudian bagaimana cara mengaturnya? Tentunya ini tergantung berpedoman pada instruksi Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri. Di sana diatur mana sektor yang esensial, mana yang krusial, ya, esensial dan ya itu diatur seperti itu. Nah juga diatur levelnya, level PPKM-nya seperti apa. Nah kalau instansi yang non krusial itu non esensial itu dia pengaturannya adalah kalau 100% ya. Kalau untuk di level 1 itu 100%. Artinya dia di level 4 itu 100%, artinya dia harus WFH semua. Nah, sementara di level esensial itu 50%. Jadi begitu pengaturannya. Jadi tergantung dari daerahnya. Kalau daerahnya memang pada posisi levelnya 4 itu dibatasi sekali. Ya. Dan mereka yang harus masuk pun harus sudah divaksin. Yang kedua juga bekerja di kantor pun harus memenuhi kualitas protokol kesehatan yang ketat gitu. Itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka bekerja? Tentunya ada aturan-aturannya. Jadi mereka harus betul-betul memenuhi target-target kinerja masing-masing ya. Kemudian pokoknya memenuhi aturan-aturan kedisiplinan dan sebagainya. Jadi kalau kita di pegawai negeri itu pagi harus absen dulu gitu. Nah, sore setelah itu absen lagi gitu. Nah, tapi dalam waktu itu kalau di rumah ini ya tetap ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Biasanya kalau kami ini melakukan rapat-rapat ya, kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan di rumah gitu, misalkan bikin laporan dan sebagainya itu. Nah, ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan di kantor. Nah, itu mereka dibagi juga. Jadi mana orang-orang yang bekerja di kantor itu memang pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan di rumah itu. Pembagiannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Pak Teguh tadi mengatakan bahwa bekerja dari kantor atau WFO atau dari rumah WFH tentu memiliki target-target yang harus dicapai oleh masing-masing pegawai ASN ini. Nah, kemudian untuk dalam pelaksanaannya tantangan dan dinamika seperti apa yang dihadapi ketika melaksanakan baik itu WFO ataupun WFH, Pak Teguh? Ya, sebenarnya penyesuaian sistem kerja ini bukan tidak ada masalah ya, pasti ada masalahnya. Masalah utama adalah integritas. Jadi integritas jadi pegawai yang punya integritas tinggi cenderung dia akan melaksanakan tugas dengan baik meskipun dia tidak ada pengawasan ya. Tapi pegawai yang integritasnya rendah tentunya dia akan menggunakan kesempatan bekerja di rumah itu untuk hal-hal yang lain. Makanya pernah ada anggapan bahwa ini WFH itu sama dengan libur gitu. Bukannya sebenarnya bukan itu. Karena itu tadi pandangan orang-orang yang tidak berintegritas itu menggunakan untuk kesempatan yang lain, misalkan untuk pulang kampung, untuk berlibur dan sebagainya, itu nggak betul itu. Nah, oleh karena itu hal utama yang perlu dilakukan adalah kita harus membuat jadwal yang ketat gitu ya. Nah, membuat jadwal yang ketat, kemudian setelah itu dibagikan mana yang WFO, mana yang WFH. Nah, setelah itu dilakukan pengawasan. Nah, pimpinan unit kerja itu sangat berperan betul gitu. Jadi pengawasan itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
ya, rapat-rapat dan sebagainya gitu ya. Nah setelah itu baru kita lihat, kita evaluasi setiap bulan itu kita evaluasi. Nah itu kira-kira tantangannya, dan memang justru di sini yang namanya sistem kerja baru itu memunculkan mana pegawai, kelihatan betul mana pegawai yang betul-betul punya integritas bagus dan mana yang tidak gitu. Nah oleh karena itu kita selalu berupaya supaya mereka kembali pada apa namanya yang tidak berintegritas, kembali pada nilai-nilai yang sudah kita bangun gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Teguh, berbicara tentang nilai, apakah kemudian dengan mengadopsi budaya kerja yang berakhlak dapat menghindari terjadinya ketidakefisienan kerja ASN karena bekerja dari rumah begitu, seperti yang Pak Teguh jelaskan tadi? Sebenarnya ini sebenarnya momentum ya. Jadi ada pandemi COVID itu membuat kita terpaksa ya didorong untuk bekerja melalui ruang kerja digital gitu kan, digital workspace gitu. Kira-kira seperti itu. Nah dengan seperti ini harus ada sebenarnya perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Secara umum kan semua sama, nanti kalau di TVRI aja akan menjadi digital kan. Nah nanti semua kan menjadi digital itu. Nah kita harus merubah pola perilaku kita. Nah sebenarnya berakhlak ini adalah bagian dari itu. Jadi tadinya kita punya 15 nilai dasar yang dalam Undang-Undang ASN itu banyak sekali, 15. Kemudian oleh masing-masing instansi itu dipersepsikan masing-masing. Jadi masing-masing instansi punya nilai-nilai sendiri. Jadi oleh karena itu karena kita coba deh satukan aja. Nah ini nantinya akan menjadi memudahkan kita untuk kalau perpindahan antar pegawai ya, antar satu instansi dengan instansi lain, tidak perlu ini yang namanya penyesuaian karena sudah satu nilai gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun ya, karena sudah berakhlak itu sudah menjadi komitmen pemerintah, masyarakat bisa mengawasi itu. Kalau ada ASN yang tidak berakhlak, katakanlah seperti itu, bisa menegur gitu. Nah, jadi dari sisi penyelenggaraan pemerintah nanti akan mendorong efisiensi. Tentunya budaya kerja itu nanti akan menjadi, nilai-nilai itu akan menjadi dasar budaya kerja, dan budaya kerja itu akan mendorong kinerja pemerintah. Kira-kira seperti itu. Pak Teguh tadi juga mengatakan bahwa momentum COVID-19 ini justru bisa menjadi momentum di mana ASN yang memiliki integritas yang baik dengan yang kurang baik ini akan dalam tanda petik tersaring dengan sendirinya. Nah kemudian sejauh ini langkah apa yang sudah diambil oleh Kemenpan RB untuk bisa membentuk integritas yang baik dari para ASN ini, Pak? Ya baik. Sebenarnya kita punya strategi ya. Strategi pertama adalah kita membangun awareness dulu, membangun kesadaran dulu. Nah ini kita buat semacam sosialisasi dan sebagainya. Setelah mereka aware, setelah mereka paham, setelah mereka betul-betul paham tentang ini, setelah mereka mengerti pentingnya berakhlak itu, maka kita tingkatkan menjadi paham. Ya, paham itu artinya apa sih sebenarnya arti berakhlak itu? Dan nah kalau sudah berakhlak paham, maka kita tingkatkan lagi mereka menjadi menerima. Ya, kalau sudah diterima itu sudah diterima oleh kita, maka selanjutnya adalah bagaimana yang bersangkutan itu memiliki. Nah, tahapan-tahapan ini yang coba kita lakukan. Nah, sekarang ini kita coba membuat awareness dulu lah pada tahun pertama ini. Jadi kita coba lakukan pemahaman, memberikan kesadaran pada semua ASN agar bahwa pentingnya berakhlak itu bagi mereka semua. Baik. Nanti perlahan-perlahan kita coba tingkatkan terus gitu. Kira-kira sampai dia menjadi DNA di masing-masing pegawai sehingga mereka secara otomatis melakukan itu dimanapun mereka berada. Kira-kira seperti itu. Pak Teguh, untuk menjadi DNA tentunya kita harus melatih setiap hari. Ini 2 tahun mungkin belum cukup begitu belum ya Pak Teguh. Kemudian bagaimana dengan evaluasi Kemenpan RB terhadap aturan lama dan kemudian aturan sebelumnya juga, aturan lama dan aturan yang baru saja diberikan yang sudah ya Pak ya, sudah diterapkan untuk ASN ini. Evaluasinya seperti apa? Sebenarnya kita pernah mencoba melakukan survei gitu ya, survei kecil gitu, yang kira-kira ada 5.000 orang yang kita coba ini kan. Memang di pemerintah pusat itu tidak terlalu susah melakukan ini. Baik. Banyak sekali pemerintah pusat sudah mulai menerapkan ini. Jadi mungkin di pemerintah daerah yang dulunya belum pernah membuat nilai-nilai atau sudah punya nilai-nilai,
Tapi mereka agak susah beralih ke berakhlak ini. Tapi kita coba usahakan terus. Nah nanti ini sebenarnya saya kira ini memang perlu waktu untuk itu. Kita intensif melakukan sosialisasi dan sebagainya. Kalau di pemerintah pusat itu hampir semua ya sudah melakukan upaya untuk melakukan beralih itu. Dan intinya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang mereka miliki nilai-nilai itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Pak Teguh, terakhir Pak, Bapak tadi juga mengatakan bahwa integritas, kemudian budaya kerja yang baru sedang ditumbuhkan di lingkungan Kemenpan RB dan ASN saat ini. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh ini bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Pak terhadap kinerja ASN khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, memang di setiap instansi pemerintah itu kita punya yang namanya indeks IKM ya, indeks kualitas ada ya pokoknya ada ukuran mengenai kepuasan masyarakat ya. Jadi masing-masing itu ada. Nah kalau kita lihat dari sisi dilihat dari sisi secara keseluruhan di reformasi birokrasinya itu pada tingkatan pusat itu sudah lumayan lah, kira-kira nilainya di atas 70 gitu ya. Nah, kemudian provinsi itu nilainya juga antara 70 sampai 80 kira-kira. Nah, yang agak memperoleh perhatian kuat itu adalah di pemerintah kabupaten dan kota. Ini yang masih agak lemah gitu. Nah, kita coba berusaha melakukan tindakan-tindakan pendampingan dan sebagainya supaya mereka proses reformasi birokrasinya yang salah satu diantaranya adalah pelayanan publiknya mulai bagus gitu. Nah, kami sebenarnya di Kementerian PAN itu punya program-program yang cukup bagus ya kalau menurut saya, yaitu adalah pembangunan mall pelayanan publik. Itu sudah mulai di pemerintah daerah itu sudah mulai diterapkan itu. Nah, mall pelayanan publik itu menyatukan semua berbagai bentuk pelayanan dalam satu gedung. Itu ada pelayanan yang terkait dengan pemerintah pusat, ada yang pemerintah daerah di satu gedung. Jadi orang nggak perlu kemana-mana, cukup masuk ke mall pelayanan bisa publik. Dikatakan pelayanan satu atap. Satu atap ya. Nah di situ bisa ada semuanya dan situasinya dibuat senyaman mungkin supaya nanti mereka tidak berasa di gedung pemerintah yang katakanlah kaku gitu. Ya. Nah, mereka lebih enak di situ gitu. Dan saya kira ini sudah mulai dibangun di mana-mana meskipun belum seluruh Indonesia. Kalau nggak salah sudah ada 40 mall pelayanan publik di berbagai pemerintah daerah. Nah ini yang saya kira nantinya akan mencoba meningkatkan kualitas pelayanan kita. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Teguh Wijinarko, staf ahli bidang budaya kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah bergabung Pak bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kita berharap ke depannya memang nanti kinerja dari ASN bisa semakin baik dan publik pun akan semakin puas dengan kinerja ASN di Indonesia ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Teguh, selamat pagi, sehat selalu.